Kembali lagi dengan saya Taksi Pluk Si Kuning. Oke, selamat sore teman-teman. Semoga kabar kalian baik-baik ya. Sudah 3 hari nggak on beat karena harus pulang kampung. Kebetulan untuk hari Minggu dan Senin kan double gitu libur, jadi sempatkan untuk pulang kampung dulu. Oke, kita on beat seperti biasa. Ini ngambil satu orderan sudah, tapi nanti setelah ini kayaknya mau bikin apa namanya, bikin video gitu, cara ngebedain orderan talangan yang fiktif dan yang real gitu. Tapi setelah selesai orderan ini ya teman-teman, kita ambil orderan dulu, baru nanti kita lanjut sharing aja sih, lebih ke sharing daripada tutorial karena kita sama-sama belajar. Orderan ini juga kita udah sering ngambil ya. Tempat ngantarnya juga di BB nomor 17 ini kita pernah ya teman-teman buat ngantar. Lupa tapi ngantar apa, tapi pernah. Oke, kita udah sampai di tempat penjemputan, sudah tiba. Ini biasa tempatnya di sini. Ngambil atas nama Nanda ada. Nah ini. Iya ini. Belum bawa dulu lah. Ini buah mix campuran. Riskan juga nih. Lebih kuat. Oke, jangan lupa mulai jalan, terus kita balik. Cuman 1,4 kilo ya teman-teman. Lumayan kan, 1,4 kilo dibayar 8.000. Akhir-akhir ini sering banget dapat orderan ngantar di Bina Berata. Jadi lama-kelamaan nanti hafal nih Bina Berata nih untuk urutan kompleknya. Entah kenapa ya, hari ini kayak enak banget gitu sore harinya. Nggak panas, nggak adem juga gitu, kayak pas saja. Oke, karena ngantar di Bina Berata otomatis kita balik lagi ke rute awal ya. Yang bikin lama cuman kena lampu merah doang. Kalau jaraknya dekat cuman 1,4 kilo ya. Nah kan kena lampu merah lagi. Tadi pas mau berangkat juga kena lampu merah 2 kali. Terus pas mau ngantar kena lampu merah lagi. Tapi kadang kalau kita terkena hari baik gitu ya, berangkat kena lampu hijau, pas balik kena lampu hijau lagi. Berasa hoki aja kalau misalkan kena lampu hijau terus. Ya kadang ada hari yang begitu ya, hari hoki kita kepake full di hari itu. Oh lumayan lama ya. Berarti tadi baru aja kena lampu merahnya, dari hijau pindah ke merah, baru banget gitu. Jadi lama. Kalau misalkan udah lama merahnya, kadang kita stop bentar udah langsung hijau lagi. Nah baru hijau. Di jam-jam padat kayak gini pasti ramai lah. Yang penting nyantai, sabar. Ya banyakin sabar lah kalau di jalan umum kayak gini. Kita dekat juga, ngapain buru-buru ya kan. Nah kan udah nyampe, tinggal belok kiri, lurus dikit, terus nanti ngambil kanan. Ingat nih kalau BB ini, karena udah berapa kali gitu di waktu dekat ini. Ambil kanan di sini nih. Nah ini belokan kiri pertama ini BB. Dan kita cari nomor 17. Ini BB lah. Oh ya. Misi kak. Assalamualaikum.
Iya aja Mas ya. Assalamualaikum. Nggih. Sudah dibayar? Nggih. Terima kasih. Ya, nggih sama-sama. Yuk. Oke, orderan pertama finish. Cuma sebentar. Sambil nanti kita sharing-sharing ya, dimana bedain order pick tip gitu. Atau kalau enggak nanti aku bikin video spesial gitu buat sharing itu. Ini kita lanjut video yang tadi ya. Aku mau sharing gimana cara ngebedain order pick tip dan order yang real gitu, apalagi yang pakai talangan gitu kan. Jadi sebelum kita masuk ke bagian pick tip atau real order, kita harus bedain dulu ini teman-teman. Order itu ada 3 ya. Yang pertama order prioritas pakai bintang dan ada tanda pelanggan tetap. Oke, terus ada juga nanti order yang langsung aku kasih contoh aja ya, semoga aja ada. Nah begini teman-teman, kalau yang seperti ini order yang ada bintangnya berarti order prioritas. Ini 1. Sambil stop aja ya biar lebih enak. Terus ada juga teman-teman order itu yang dia itu order prioritas juga sekaligus pelanggan tetap ya teman-teman. Enggak, ini cuman prioritas. Aduh, belum ada lagi. Jadi di tanda ordernya itu ada bintang seperti ini. Terus nanti ada lagi juga centang pelanggan tetap. Dan ada juga lagi orderan yang enggak ada order prioritas dan juga nggak ada pelanggan tetap. Tapi 3 hal tersebut tidak menentukan jaminan kalau yang pakai bintang itu order, yang bintang seperti ini itu order real ataupun ini order pick tip. Jadi ini bukan penentu, sekedar untuk pengetahuan aja. Ini saya ambil contoh order pick tip seperti ini teman-teman. Pertama itu ciri-cirinya kebiasaan dia selalu menggunakan tambahan biaya, dan tambahannya itu biasanya lebih banyak. Kita ambil contoh ini teman-teman, dia order di Alfamart terus tujuan ke Hotel Banjarmasin Internasional atau HBI. Nah jadi begini teman-teman, sedangkan di seberang HBI ini ada Alfamart. Nah kalau di seberang sini sebenarnya ada Alfamart, terus ngapain dia order yang jauh-jauh di sini? Nah nggak logis kan? Nah itu pertama. Dan biasanya harga memang di up oleh si pengorder. Nah ini di up harga itu sekitar 15.000. Dan rata-rata untuk Alfamart seperti ini yang dibeli itu tidak jauh dari kayak susu bebelak, minyak kayu putih, terus nanti popok, ya pokoknya seperti itu. Nanti setelah kalau kita ambil order ini, dia minta belikan ini, dan sampai di tempat dia bakalan minta untuk kita melakukan transaksi online. Contohnya top up saldo Dana, top up GoPay, OVO dan lain-lain. Jadi itu poin penting ya teman-teman. Kalian perhatikan aja. Order-order fiktif itu sebenarnya gampang dikenali, apalagi untuk kita daerah Banjarmasin, karena yang order fiktif itu rata-rata menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman. Sedangkan yang pesan real itu rata-rata menggunakan bahasa Banjar. Oke, sambil minta orderan juga ya. Nah ini teman-teman, ini contoh order yang
pelanggan tetap. Nah, kalau pelanggan tetap dan ada order prioritas, itu kemungkinan untuk pick tip kecil teman-teman. Terus kalau misalkan kalian dapat order seperti ini dan kalian mencurigakan, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama, ketika kalian ngambil, usahakan jangan di tengah jalan, jangan seperti orang lagi COD-an. Karena kalau misalkan barang yang kita ambil itu ada talangan, anggap aja 150.000 begitu kan, terus kita ambil, kita bawa ke titik antar dan gak ada orang, terus kemana kita kembalikan? Karena kita cuman bertemu di tengah jalan. Dan pastikan kalau misalkan ngambil talangan itu kita di rumahnya atau di tokonya, intinya di tempat yang jelas gitu, bukan di tengah-tengah jalan. Karena kalau memang order itu tidak ada penerimanya, kita bisa datang ke tempat si pengorder buat kita balikin. Sesak napas ya teman-teman karena pakai masker. Oke, kita sambil itu ya. Nah, ini juga teman-teman, contoh order pick tip lagi. Ini Indomaret di daerah Pengurus Luar. Dia nggak up harganya, tapi lihat apa namanya, rincian dari yang dibeli. Nabati 1, Tenggo 1, air mineral 2, terus sama OVO. Nah, sedangkan di aplikasi Maxim sendiri, di situ dijelaskan untuk kita tidak melakukan transaksi digital seperti ini teman-teman, karena memang riskan banget. Ini contoh kedua orderan pick tip ya teman-teman. Ya, saya rasa teman-teman pasti bisa lah membedakan. Nah, seperti ini juga sama, nggak jauh-jauh beda pesanannya. Memang namanya ada lengkap, tapi kita bisa aja menebak. Ya, aku sambil minta orderan ya teman-teman. Nah, begini teman-teman, ini orderan juga termasuk banyak. Ombe 600 ml, 1 bal 40.000, teh pocok. Ya, ini tergantung keberanian. Kalau saya pribadi, saya tidak akan ambil orderan seperti ini, karena pertama nggak ada order prioritasnya, terus yang kedua dia bukan pelanggan tetap, terus yang dibeli juga banyak banget. Jadi mending kita pilih order yang lain. Kemungkinan ini real juga ada, tapi terlalu berisiko. Jadi kalau misalkan pakai persentase mungkin di angka 70-80%, ini bisa jadi pick tip begitu teman-teman. Semoga teman-teman mengerti ya. Sedikit sharing aja sih sebenarnya, bukan buat ngajarin teman-teman yang lain, khususnya driver-driver baru. Kalau misalkan para suhu ya sudah pasti udah tahu lah bedain mana order pick tip, mana order real. Jadi di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui atau lebih tahu, tapi cuman hanya sekedar berbagi ke teman-teman aja. Oke, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Pasti saya jawab sebisa saya, sepengetahuan saya akan jawab pertanyaan teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next video.